subuh baru turun, dan pasar kampung sudah hidup seperti biasa. Dari kejauhan terdengar suara orang menurunkan peti ikan, suara ayam berkokok, dan gemericik air yang memercik ke lantai becek. Bau amis, asin, dan wangi kopi bercampur jadi satu di udara lembab itu. Di antara deretan lapak ikan yang berjejer sempit, ada satu lapak yang paling ramai. Di atas meja kayu yang licin, ikan kembung, tongkol, dan kakak berbaris rapi dengan sisik yang masih mengilap seolah baru diangkat dari laut. Lapak itu milik Maman, penjual ikan yang dikenal hampir semua orang di pasar itu. "Bu, ini ikannya baru banget, dagingnya masih kencang," kata Maman sambil menimbang pesanan. Tangannya cekatan, suaranya ramah, tapi matanya jarang benar-benar menatap lawan bicara. Ia sibuk, dan seperti selalu tahu berapa harga pas di telinga pembeli. "Tambah 2 ekor ya, Men," kata seorang ibu langganan. "Siap, Bu. Ini bonus 1, buat langganan lama." Ibu itu tertawa senang. Begitulah Maman, murah senyum, luwes, tapi ada sesuatu yang dingin di balik ketenangannya. Pedagang lain kadang iri, kadang heran. Dagangan Maman tak pernah tersisa, bahkan di hari sepi. Padahal, sebagian pedagang ikan lain sering merugi karena barang cepat bau. "Entah dia simpan di mana tuh ikan, kok awet terus," gumam Ujang, penjual sebelah. Katanya dia punya kulkas besar di rumah. "Ah, mana ada. Kulkas aja baru dia beli bulan lalu." "Tapi katanya tiap subuh datang bawa ember tertutup kain hitam," sahut pedagang lain sambil menata Udang. Mereka tertawa kecil, tapi ada nada was-was di baliknya. Memang, setiap dini hari, sebelum ayam jantan pertama berkokok, Maman sudah datang ke pasar. Ia membawa satu ember besar dari rumah, selalu tertutup rapat dengan kain hitam. Tak ada yang tahu isinya apa. Saat ada yang mencoba menanyakan, Maman hanya menjawab ringan. Isinya air rendaman ikan biar segar. Resep keluarga. Namun, ada satu kejadian aneh yang diam-diam jadi bahan cerita di kalangan pedagang. Suatu pagi, seorang pemuda pengangkut ikan tak sengaja menendang ember Maman. Airnya tumpah sedikit ke lantai. Saat itu juga, pemuda itu terpeleset dan jatuh, padahal lantai belum terlalu licin. Sejak hari itu, tak ada yang berani menyentuh ember itu lagi. Menjelang siang, lapak Maman mulai sepi. Dagangannya habis, dan ia duduk di bangku kecil, menghisap rokok. Dari kejauhan, matahari mulai naik, memantulkan cahaya di genangan air pasar. Dalam pantulan itu, wajah Maman terlihat aneh, seperti ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menghela napas panjang, lalu menatap ember hitamnya yang kini kosong. Di dasar ember, air yang tersisa tampak berputar pelan, seolah masih menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Besok lagi, gumamnya lirih, lalu menutup ember itu rapat-rapat. Beberapa tahun sebelum Maman jadi penjual ikan paling laris di pasar, hidupnya berantakan. Ia dulu cuma buruh pengangkut ikan di lapak orang lain. Upahnya kecil, kadang cuma cukup buat beli beras dan rokok. Istrinya, Yati, berjualan sayur keliling pakai bakul kecil. Setiap malam mereka menghitung uang recehan sambil berharap besok bisa makan lebih layak. Maman sebenarnya pernah coba berdagang sendiri. Ia nekat pinjam uang dari Pak Haji Rauf, juragan ikan yang terkenal pelit tapi kaya. Dengan modal itu, Maman beli satu ember besar, meja bekas, dan beberapa kilo ikan hasil tangkapan nelayan. Namun, sial datang bertubi-tubi. Hari pertama, ikan-ikannya cepat busuk padahal baru semalam disimpan. Hari kedua, pembeli sepi. Hari ketiga, lapaknya kena banjir kecil, dan semua ikan hanyut ke got. 3 hari kemudian, uang modalnya habis, dan Maman menanggung utang. Ia sering duduk termenung di pinggir sungai belakang pasar, tempat para pedagang mencuci ember dan piring kotor. Sungai itu keruh, berbau lumpur, tapi airnya selalu bergerak lambat, seperti menunggu sesuatu. Malam itu, langit gelap, angin lembab. Maman menatap air sungai dengan mata kosong, rokok di tangannya tinggal puntung. Dalam hati ia mengeluh. Ya Allah, kalau rezeki itu harus dicari sampai mampus begini, mending sekalian tenggelam saja. Tiba-tiba dari ujung sungai terdengar suara langkah pelan, plesak, plesak, seperti orang berjalan di air dangkal. Maman menoleh. Seorang lelaki tua muncul dari kabut, pakaiannya lusuh, topinya sobek. Wajahnya keriput tapi matanya tajam,
seolah tahu semua rahasia dunia. Ia membawa tongkat pendek dan menatap Maman lama sebelum bicara. "Kau mau daganganmu laku?" tanyanya pelan. "Hah? Aku lihat kau tiap malam duduk di sini, mengeluh soal nasib. Sungai ini tahu siapa yang sungguh-sungguh mau rezeki." Maman diam. Ia bukan orang bodoh, tapi juga bukan orang yang berani menolak omongan orang aneh di malam begini. "Apa maksud Bapak?" Lelaki itu menunjuk air sungai yang gelap. "Ambil air dari dasar sungai ini. Jangan dari permukaan. Pakai untuk merendam ikanmu sebelum dijual. Tak akan cepat busuk. Tapi, jangan tanya dari mana asal kekuatannya." "Kalau begitu, apa balasannya?" tanya Maman hati-hati. Lelaki itu tersenyum samar. "Cuma sedikit. Setiap malam Jumat, teteskan darah ayam hitam ke air embermu. Jangan lupa. Kalau lupa, air itu akan menagih sendiri." Maman tercekat. Ia ingin tertawa, tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Angin tiba-tiba dingin. Ia menatap air sungai, ada cahaya samar di kedalamannya, seperti mata ikan yang berkilat. "Kalau aku menolak?" tanya Maman lirih. "Kau tak akan dengar suara ini lagi," jawab si tua itu, lalu perlahan melangkah pergi menyusuri tepi sungai, dan hilang dalam kabut. Maman duduk lama. Akal sehatnya berkata itu cuma orang gila. Tapi suara di kepalanya menjerit, "Coba saja sekali." Malam itu juga, ia turun ke sungai, menampung air ke embernya. Air itu terasa dingin sekali, sampai tangannya kaku. Tapi ada rasa aneh, seperti kesegaran yang menenangkan. Keesokan paginya, ia mencuci ikan-ikan yang semalam tersisa dengan air itu. Saat dijual, ikan-ikan itu tampak lebih segar, sisiknya berkilat, dan tak ada bau busuk sedikit pun. Pembeli pertama hari itu berkata, "Wah, ikanmu wangi, men. Kayak baru ditangkap." Hari itu, semua ikan habis sebelum matahari tinggi. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Maman membawa uang pulang dengan wajah berseri. Namun malamnya, ketika ia menuangkan air sisa dari ember itu, ia mendengar sesuatu, suara gelembung kecil, seperti seseorang tertawa pelan di dalam air. 3 hari setelah Maman memakai air sungai itu, keajaiban kecil mulai terlihat. Biasanya, ikan tongkol yang disimpan semalaman akan mulai bau amis tajam di pagi hari. Tapi kali ini, ikan-ikan di ember Maman masih segar, dagingnya kencang, bahkan sisiknya berkilau di bawah lampu pasar yang redup. Maman menatapnya lama, tak percaya. Ia memegang satu ekor, menekannya, masih keras. Seolah baru saja diangkat dari laut. Ia menjual seperti biasa, tapi hasilnya tak seperti biasa. Pembeli datang silih berganti. Bahkan pedagang lain pun membeli darinya untuk dijual lagi. "Men, ini ikan dari mana?" "Gak kayak punya nelayan biasa," kata Ujang, penjual sebelah yang biasanya sinis. Maman tersenyum. "Ada langganan baru di pesisir. Airnya bagus, ikannya kuat." Ia berbohong begitu saja, dan entah kenapa, kata-katanya terdengar meyakinkan. Sejak hari itu, nasib Maman berubah cepat. Dalam 2 minggu, ia bisa melunasi sebagian utang ke Pak Haji Rauf. 2 bulan kemudian, ia beli kulkas kecil, sepeda motor bekas, dan mulai bantu istrinya berdagang sayur. Yati yang semula sakit-sakitan mulai pulih, rumah mereka pun tak lagi bocor. Hidup terasa ringan, dan Maman mulai percaya, air dari sungai itu benar-benar membawa berkah. Namun, sesuatu yang aneh pelan-pelan muncul. Setiap kali ia mencuci embernya di malam hari, air di dalamnya terasa lebih dingin dari biasanya, sedingin es batu, meski udara malam tak terlalu dingin. Kadang, saat ia menunduk terlalu lama, ia merasa ada bayangan hitam di dasar air, seperti seseorang sedang menatap balik dari kedalaman. Ia menggelengkan kepala, mengira itu cuma lelah. Suatu malam Jumat, ia ingat pesan lelaki tua itu. Dengan sedikit ragu, ia menyembelih ayam hitam yang dibelinya di pasar sore, meneteskan darahnya ke air dalam ember. Begitu darah menyentuh air, muncul riak kecil, kering, 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 seperti air yang hidup. Maman bergidik, tapi tak berani berhenti. Setelah itu ia tutup ember rapat-rapat, lalu tidur. Keesokan paginya, hasil jualannya makin gila. Ikan-ikannya bukan cuma segar, orang bilang dagingnya lembut dan gurih. Ada yang rela antre.
"Bang, ikan Maman itu beda. Masaknya gampang, gak amis," kata salah satu pembeli sambil menenteng kantong besar. Beberapa pedagang lain mulai iri. Ada yang menuduh Maman punya cara gaib, tapi Maman hanya tertawa kecil. "Ah, orang kalau iri selalu cari alasan," ujarnya. Namun malam harinya, Yati mulai gelisah. Ia bilang, di dapur terdengar suara seperti air menetes, padahal semua keran sudah dimatikan. Maman menengok, tapi tak melihat apapun. Hanya ember hitam di pojok dapur, tertutup kain, tampak basah di bagian bawahnya meski belum ia isi lagi. Ia mendekat, menatapnya. Dari sela kain, ada hawa dingin keluar perlahan, membuat bulu kuduk berdiri. Yati menatap suaminya dengan wajah cemas. "Men, ember itu dari mana sih sebenarnya?" Maman menoleh pelan, suaranya datar. "Airnya dari sungai belakang. Biar ikan gak cepat busuk. Tapi tiap malam kayak ada yang hidup di sana. Udah, tidur aja. Namanya juga air, pasti bunyi." Ia berkata tenang, tapi tangannya gemetar. Malam itu, Maman sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara gemericik pelan di dekat telinganya. Suara yang sama seperti malam ketika lelaki tua itu datang dari kabut. Hidup Maman semakin makmur. Lapaknya kini punya atap baru, timbangan digital, dan spanduk besar bertuliskan, "Ikan segar Maman langsung dari laut." Pembelinya makin banyak, bahkan ada yang datang dari kecamatan sebelah. Yati ikut senang, tapi di matanya ada sesuatu yang tak bisa hilang, kekhawatiran. Sejak beberapa minggu terakhir, Maman berubah. Ia lebih cepat marah, jarang ke masjid, dan mulai bergaul dengan para pedagang besar yang suka minum-minum di warung belakang pasar. Ia bilang itu cara menjaga relasi, tapi Yati tahu, suaminya sedang mabuk kemenangan. Suatu malam Jumat, saat Yati sudah tidur, Maman seharusnya melakukan ritual seperti biasa, meneteskan darah ayam hitam ke ember airnya. Tapi malam itu, ia pulang larut dan setengah mabuk. "Ah, cuma sekali gak apa-apa," gumamnya sambil merebahkan diri di kursi. Ember itu dibiarkan di dapur, tertutup kain hitam yang mulai mengering. Pagi harinya, udara pasar terasa ganjil. Saat Maman membuka lapaknya, ikan-ikan yang biasanya tampak segar kini berbau agak anyir. Ia meneguk ludah, lalu cepat-cepat mencuci ikan dengan air dari ember itu. Namun begitu kain penutup dibuka, Maman tertegun. Air di dalamnya berubah pekat, nyaris hitam, dan ada bau amis darah yang menusuk hidung. Ia mencoba menepis rasa takut. Air kali aja bercampur lumpur. Ia menimba sedikit untuk mencuci ikan. Tapi saat tangannya menyentuh air itu, kulitnya terasa dingin seperti disetrum. Maman buru-buru menarik tangan, jantungnya berdetak keras. Hari itu dagangannya sepi. Pembeli pertama yang datang, seorang ibu langganan, langsung menutup hidung. "Men, kok baunya aneh, kayak amis besi begini?" katanya sambil pergi tergesa-gesa. Maman tak bisa menjawab. Ia hanya menatap embernya yang tampak berdenyut pelan, seperti ada gelembung kecil naik ke permukaan. Malamnya, ia mencoba menenangkan diri. Tapi ketika hendak tidur, terdengar suara gemericik di dapur. Awalnya pelan, lama-lama makin jelas, seperti seseorang sedang mencuci tangan di air. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan mendapati lantai dapur basah. Ember hitam itu kini terbuka, airnya nyaris penuh, padahal siang tadi sudah ia buang sebagian. "Yati?" "Aku di kamar, men," sahut istrinya. Suara air terus berbunyi. Dalam diam, Maman menatap ember itu. Permukaan airnya bergetar, membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Di tengahnya, tampak bayangannya sendiri, tapi kali ini, bayangan itu tersenyum. Maman mundur satu langkah. Ia menutup ember itu dengan kain, lalu menyeretnya keluar rumah. Di luar, udara malam terasa lembab dan pengap. Ia berniat membuang air itu ke sungai, seperti pertama kali ia mengambilnya. Namun begitu ia menuangkan air, dari dasar ember muncul gelembung besar, blup. Lalu terdengar suara lirih, seolah ada yang berbisik dari dalam air. "Kau lupa menepati janji." Maman tertegun. Ember itu kosong, tapi suara itu masih menggema di kepalanya. Ia ingin melempar ember itu jauh-jauh, tapi tangannya seperti kaku. Kakinya gemetar, dan matanya terpaku pada permukaan sungai yang gelap. Untuk sesaat,
Ia merasa melihat sesuatu di sana, siluet seseorang berdiri di air, seperti bayangan lelaki tua yang dulu ia temui. Ia memejamkan mata, lalu berlari kembali ke rumah tanpa menoleh. Namun sejak malam itu, suara air tak pernah benar-benar hilang. Kadang terdengar dari kamar mandi, kadang dari bawah meja jualan. Dan setiap kali Maman membuka ember hitamnya, airnya selalu penuh kembali, meski tak pernah ia isi lagi. Sejak malam ketika suara dari sungai itu terdengar, hidup Maman berubah pelan-pelan, tapi pasti. Ia masih berjualan, masih tersenyum di pasar, tapi tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulit tangannya mulai pucat kebiruan. Yati memperhatikan semua itu dengan cemas. Ia sering menemukan ember hitam di dapur terisi penuh air meski sudah ia kosongkan. Kadang, saat menatap airnya lama-lama, ia merasa ada gerakan kecil di dalam, seperti sesuatu melintas di kedalaman. Suatu malam, Yati memberanikan diri membuang ember itu ke belakang rumah. Tapi keesokan harinya, ember itu kembali berada di dapur, kering, seolah tak pernah dipindahkan. Yati menangis diam-diam. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dengan suaminya. Di pasar, gosip mulai menyebar lagi. "Pernah lihat gak? Tangannya Maman kayak habis kena air dingin terus-menerus," kata Ujang pada pedagang lain. "Iya, dan ikan dia sekarang aneh, baunya kayak darah," sahut yang lain pelan. Beberapa pelanggan setia mulai menjauh, tapi anehnya, selalu saja ada pembeli baru yang datang. Orang-orang asing yang tak dikenal. Mereka datang pagi-pagi sekali, sebelum pasar benar-benar buka, dan selalu membeli dalam jumlah besar. Setelah itu, mereka tak pernah terlihat lagi. Suatu hari, kejadian aneh terjadi di pasar. Seekor kucing liar, yang biasa mengendus sisa ikan di sekitar lapak Maman, ditemukan mati kaku. Bulunya lembab, dan tubuhnya mengeluarkan bau amis menyengat. Warga pasar mulai gelisah. Satu pedagang perempuan yang pernah menuduh Maman memakai pesugihan jatuh pingsan keesokan harinya, dan 3 hari kemudian meninggal mendadak. Orang-orang mulai takut lewat di depan lapaknya kalau malam. Yati tak tahan lagi. Suatu malam, ia memaksa Maman bicara. "Men, tolong berhenti. Aku gak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ini semua gak wajar. Kita bisa jualan biasa aja." Maman diam. Ia duduk menatap embernya yang terbuka, airnya memantulkan cahaya lampu dengan warna keperakan. "Kalau aku berhenti," katanya pelan, "kita gak punya apa-apa lagi. Ikan bakal busuk, utang datang lagi, Yati. Biar miskin, asal hidup tenang." "Tenang?" Maman tertawa kecil, tapi suaranya serak. "Air ini gak bakal tenang kalau aku berhenti. Kau gak tahu, setiap malam aku dengar suara itu di sini." Ia menepuk kepalanya sendiri. Dia bilang, "Aku harus bayar." Malam berikutnya, Yati jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, tapi anehnya kulitnya mulai berbau amis, seperti ikan yang mulai busuk. Maman panik. Ia memanggil mantri desa, tapi mantri itu hanya berkata Yati seperti terpapar racun air. Maman tahu penyebabnya. Ia yakin air dari ember itu menular ke rumahnya, ke istrinya, ke segalanya. Dalam keputusasaan, ia mendatangi Ustaz Rahman, guru ngaji tua di kampung sebelah. Dengan suara bergetar, ia mengaku semuanya, tentang lelaki di sungai, air dari dasar, darah ayam hitam, dan suara yang terus memanggilnya. Ustaz Rahman menatap Maman lama. "Air itu bukan air biasa. Itu tempat tinggal makhluk yang kau ganggu. Kau sudah mengambil rezekinya tanpa izin, dan sekarang dia menagih bagian yang dijanjikan." "Bagian apa, Ustaz?" "Darah. Tapi bukan darah ayam. Dia menagih darah manusia." Maman terdiam, seolah seluruh tubuhnya membeku. Ustaz Rahman menyuruhnya memutus hubungan dengan cara membakar ember itu dan membaca doa-doa penolak bala. "Kalau kau sungguh mau berhenti, jangan ragu. Tapi ingat, makhluk air itu akan mencoba mencegahmu. Kau harus kuat iman." Maman pulang malam itu juga. Ia duduk di depan ember hitamnya, menatapnya lama. Air di dalamnya tampak tenang, tapi di dasar ember ada sesuatu yang samar, seperti wajahnya sendiri, namun matanya berbeda, hitam pekat, menatapnya dingin. Ia tahu waktunya sudah tiba. Kalau tidak ia hentikan malam itu, mungkin esok pagi bukan cuma Yati yang sakit. Malam itu, langit seperti menahan hujan. Awan menggantung rendah,
dan angin dari arah sungai berhembus dingin. Maman duduk di depan rumah, menatap ember hitam yang kini ia letakkan di tanah. Ia sudah menyiapkan bensin di botol kecil, korek api di tangan, dan doa yang tadi sore diajarkan oleh Ustaz Rahman. Dari dalam rumah, suara batuk Yati terdengar lemah. "Men, kamu yakin mau ngelakuin itu malam ini?" Maman menatap istrinya. Mata Yati cekung, kulitnya pucat, dan di lehernya tampak bercak biru seperti bekas gigitan dingin. "Kalau gak sekarang, nanti semuanya telat," jawabnya. Ia menarik napas dalam. "Kalau aku gak pulang sebelum subuh, jangan cari aku. Tutup rumah rapat-rapat." Dengan langkah berat, Maman membawa ember itu ke tepi sungai, tempat semuanya bermula. Air sungai itu tampak tenang, tapi dari dalamnya keluar suara glup, glup, kecil, seperti seseorang yang tertawa di dalam air. Ia menuangkan bensin ke ember, tangan gemetar. Lalu menyalakan korek. Api kecil menyala, tapi sebelum ia lemparkan, terdengar suara berat di telinganya. "Mau lari kemana, Maman?" Ia tertegun. Di seberang sungai, kabut menebal. Dari sana muncul sosok lelaki tua yang dulu memberinya petunjuk. Wajahnya kini lebih jelas, matanya bukan lagi manusia, melainkan hitam pekat seperti dasar sungai. "Kau sudah berutang darah, dan waktunya sudah tiba. Aku gak mau lagi. Ambil apapun selain itu. Kau sudah mengambil rezeki yang bukan milikmu. Tak ada rezeki tanpa harga, Maman." Suara itu membuat tanah di bawahnya bergetar. Air sungai mulai bergolak pelan. Dari permukaannya muncul gelembung besar, satu persatu, lalu pecah seperti napas makhluk hidup. Maman berteriak, menumpahkan bensin ke air dan melemparkan korek. Api menyambar, nyala jingga membakar permukaan sungai. Tapi dari tengah api, terdengar suara tawa serak. Ia mundur, tapi kaki kirinya tersandung batu. Ember itu tumpah, air hitamnya menyiram tubuhnya. Dingin luar biasa merayap dari kulit ke tulang. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Dalam pandangan kabur, ia melihat sosok lelaki tua itu perlahan lenyap ke dalam air, namun matanya tetap menatapnya dari kedalaman. "Rezekimu sudah habis. Sekarang giliranmu jadi bagian dari air ini." Maman berteriak. Tapi suaranya tenggelam dalam suara riak air dan angin malam yang tiba-tiba berhenti. Api padam. Sungai kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga pasar menemukan lapak Maman kosong. Ikan-ikan yang tersisa di meja semua busuk, dan air di embernya berubah keruh seperti lumpur. Mereka mencari ke rumahnya, tapi Yati sendirian di dalam, duduk di lantai dengan tatapan kosong. Ia berkata lirih, "Maman pergi," dia bilang mau mengembalikan air sungai. Warga menemukan pakaian dan sandal Maman. Di dekatnya, ada ember hitam mengapung, terbakar separuh, tapi air di dalamnya tetap penuh, bening, tanpa bau amis sedikit pun. Tak ada jasad, tak ada jejak kaki. Hanya bau dingin dan suara air yang pelan mengalir. Hikmah dari kisah ini adalah jangan mencari rezeki dengan cara haram atau pesugihan, karena kekayaan instan selalu berujung pada kehancuran. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.